Hai, selamat datang di podcast kami Berbagi Singkat. Perkenalkan, nama saya Cindy Sultan sebagai host dari acara podcast kali ini. Nah, kali ini saya kedatangan 2 tamu istimewa loh dari Universitas Ikraburu Cabang Benam Role. Saya akan memperkenalkan mereka berdua ya. Nah, yang pertama ada Saya Supriani Sangaji. Dan saya Malun Soaki. Nah, kali ini mereka akan berbagi sedikit mengenai kehidupan mereka sebagai mahasiswa loh. Nah, kita mulai dari yang pertama nih, Supriyani Sangaji. Supriyani Sangaji ini dari fakultas mana? Kalau saya sih dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Bahasa Indonesia. Baik. Kalau Kakak Malun sendiri dari fakultas mana? Kalau saya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga. Jadi mahasiswa tuh susah nggak sih menurut Yani? Ya kalau ditanya susah ya gampang-gampang susah sih sebenarnya. Oh, ternyata menurut si Yani kuliah itu gampang-gampang susah ya. Nah, bisa diceritakan sedikit gampang-gampang susahnya itu kayak apa biar kayak rumit aja ya kalau dipikir jadi mahasiswa gitu. Ya kalau susahnya itu ya mungkin banyak tugasnya. Terus kalau untuk perkuliahan Zoom itu ya sedikit rumit sih karena tergantung cuaca di sini. Karena kalau cuacanya lagi hujan, mati lampu, hilang jaringan, maka susahnya yang itu. Nah, kalau untuk senengnya sih ya seneng ya karena banyak temannya ya, ketemu orang-orang baru, banyak pengalaman juga selama di kampus, gitu-gitulah pokoknya. Nah, kalau Kakak Malung sendiri kuliah itu rumit nggak sih? Ya kalau saya sendiri sih eh, tergantung kitanya aja bisa menjalaninya susah atau tidaknya. Nah, kalau Yani sendiri ini tipe mahasiswa yang kayak gimana sih, yang kupu-kupu apa kura-kura nih? Kita dengar dulu ya penjelasan dari Kakak Yani. Ya kalau saya sih mahasiswa kucing-kucingan. Bercanda ya. Kalau ditanya kupu-kupu atau kura-kura, kayaknya saya tipe mahasiswa yang kura-kura sih. Oh, ternyata Yani ini tipikal mahasiswa kura-kura ya, kuliah rapat. Nah, setelah selesai jam kuliah itu biasanya langsung kemana? Hangout aja sih sama teman-teman. Mungkin kita ke pantai atau ke warkop gitu, tempat-tempat angkringan gitu. Nah, ngomong-ngomong soal organisasi nih ya, menurut Yani sendiri, sebenarnya mahasiswa itu wajib nggak sih berorganisasi? Soalnya sekarang ini banyak rumor yang beredar bahwasannya organisasi itu bisa menghambat perkuliahan gitu. Benar nggak sih, Yan? Kalau ditanya menghambat atau tidak proses perkuliahan, nah itu yang harus kembali ke pribadi kita. Jika kita menjadikan organisasi sebagai tempat untuk belajar saja, maka kita seharusnya memiliki banyak manfaat untuk perkuliahan kita. Tapi kalau kita menjadikan organisasi sebagai apa ya, bisa dibilang hidup dan mati kita di organisasi gitu ya, memang sih memperhambat perkuliahan kita. Karena kalau dipikir kita hanya mendapatkan 30% saja pengetahuan dari kampus. Nah, yang 70%-nya ini yang harus kita cari di luar kampus. Nah, saya sendiri memilih organisasi kemahasiswaan ini sebagai tempat saya mencari ilmu itu, mencari ilmu tambahan. Nah, baik, sebenarnya iya ya, dari permasalahan yang tadi kita bahas tentang organisasi itu bisa menghambat perkuliahan atau tidak, tergantung kita aja ya gimana caranya kita membagikan waktu kita antara organisasi dan kuliah. Nah, baik, ngomong-ngomong tentang organisasi nih Yan, ada nggak sih manfaat setelah kamu dapatkan dalam organisasi ini?
Ya, manfaat ya, manfaat itu banyak ya. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam organisasi itu ya banyak sekali manfaatnya. Yang pasti meningkatkan wawasan ya atau pengetahuan kita, dia membuka cara, cakrawala berpikir kita. Terus, meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita. Nah, di organisasi kemahasiswaan itu biasanya banyak ya, ilmu-ilmu public speaking yang diajarkan kepada kita, bagaimana kita diajar berbicara di depan orang banyak, melatih diri kita menjadi, seseorang yang punya jiwa kepemimpinan atau leadership itu, kita diajar me-manage waktu, memperluas, jaringan, eee, apa ya, membangun relasi gitu ya. Itu sih sebenarnya manfaat-manfaat yang telah saya rasakan, setelah gabung di organisasi kemahasiswaan itu. Nah, baik. Ternyata cukup menarik juga ya berorganisasi dengan apa yang baru saja dijelaskan oleh Saudari Yani tadi. Nah, berikutnya juga saya bakalan nanya-nanya nih ke Kakak Malun. Kakak Malun ini tipikal mahasiswa yang kayak gimana sih? Sama seperti Kakak sebelah Kakak Yani apa gimana nih? Iya, kalau saya sih tipe mahasiswa yang tidak suka berorganisasi. Loh, nggak bahaya tah? Bercanda. Nah, cukup menarik juga ya. Ternyata di sini ada dua tipe mahasiswa yang memiliki perbedaan dalam pendapat dalam perkuliahannya. Eh, Kakak Malun sendiri ngomongnya tadi katanya nggak berorganisasi nih. Kenapa tidak berorganisasi? Sedangkan organisasi itu yang tadi baru saja dijelaskan oleh Saudari Yani banyak manfaatnya loh. Kenapa tidak berorganisasi? Nah, kalau saya kan sulit untuk berbagi waktu, apalagi masuk organisasi gitu. Apalagi saya kan tinggalnya sama saudara, sama orang juga. Jadi ya tidak sukalah masuk organisasi. Ya, mungkin bisa dibilang tidak susah ya, tapi sulit aja buat berbagi waktu. Ya, baik sekali. Nah, baik. Jadi kalau dilihat dari cerita kakak dua ini ya, bahwasanya kuliah itu gampang-gampang susah ya. Terus tentang organisasi itu ya sebenarnya dari kita sendiri gitu. Kalau kita mau masuk organisasi ya masuk, kalau enggak ya enggak, tergantung dari kita juga, prioritas dari kita. Karena masing-masing punya kesibukan yang berbeda-beda juga. Enggak semua mahasiswa itu punya uh, waktu luang buat ikut organisasi, buat kuliah juga gitu. Pasti banyak kesibukan. Nggak tahu kesibukannya kayak gimana pun ya. Pokoknya setiap mahasiswa itu nggak nggak sama ya, bisa dibilang gitu ya. Nah, ternyata menarik juga ya cerita dari kedua mahasiswa ini. Nah, terima kasih juga ya kepada Kakak Sufriani Sangaji dan Kakak Malun Sakil yang telah menyempatkan waktu seenggaknya buat datang ke acara podcast berbagi singkat pada hari ini. Nah, terima kasih juga kepada Ibu Musriani sebagai Ibu dosen mata kuliah keterampilan berbicara yang telah memberikan kami tugas untuk membuat podcast. Saya sendiri Cindy Sultan sebagai host dari podcast berbagi singkat hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye.